Pembahasan terakhir yaitu mengenai perencanaan pajak pembiayaan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh sebelumnya sebenarnya sudah dapat terlihat ya. Tapi kita akan coba ringkaskan lagi bagaimana perencanaan pajak untuk pembiayaan. Yang pertama yaitu melakukan setoran modal berupa uang tunai saja. Jangan aset. Biar apa? Tentu biar tidak dikenakan pajak. Kecuali tentu untuk aset itu kalau kita melakukan kerjasama operasi ya, baru boleh menggunakan atau menyetorkan aset berupa menyetorkan modal berupa aset, kecuali jika KSO. Nah, untuk melakukan setoran modal berbentuk uang tunai, ya, sudah dijelaskan apabila memberikan pembiayaan kepada perusahaan, maka menjadi dua kemungkinannya, bisa berupa uang atau berupa aset. Kalau dilihat dari perpajakan, ketika memberikan berupa aset, maka akan ada pajaknya. Tapi kalau misalkan berupa uang, maka tidak akan dikenakan pajaknya. Jadi setoran. Tapi ya, jadi kalau kita menggunakan setoran berupa aset ya, setoran berupa aset itu nanti berakibat pada menambah biaya investasi. Menambah biaya investasi. Tetapi ini kekurangannya ya. Tetapi tidak menambah setoran modal. Nah, ini misalkan ada tanah, ada uang. Ini kan kemungkinan yang bisa dipilih ketika mau menyetorkan modal. Misalkan sama-sama nilainya 1 miliar. Nah, sama-sama disetor modalnya ya. Tapi ada perpajakan yang berbeda. Ketika misalkan menggunakan tanah, maka 1 miliar plus 50 juta. 50 juta itu pajaknya. Kemudian hasilnya adalah total yang disetornya itu 1 miliar plus 50 juta. Adapun kalau kita setor uang tunai itu 1 miliar. Jadi jumlah setornya itu lebih besar. Karena harus membayar pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Seperti itu. Nah, itu untuk tanah dan uang. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalkan kita memberikannya berupa tanah, itu ada tambahan biaya, yaitu pajak. Jadi yang asalnya kita mau setor 1 miliar, itu bertambah menjadi 1 miliar plus pajaknya. Misalkan 50 juta, pajaknya berarti 50 juta. Tapi kalau misalkan berupa uang, ketika kita setor 1 miliar, ya udah 1 miliar itulah yang akan disetorkan. Tidak ada lagi tambahan biaya. Tapi yang dicatat di akta perusahaan itu adalah yang 1 miliar ini. Bukan yang 1 miliar plus 50 juta. Jadi di situ terlihat kerugiannya ketika kita menyetorkan modal berupa tanah. Kemudian di sini juga ada tarifnya ya. Kalau misalkan aset itu berikutnya dampaknya nih. Ketika dibayarkan, kemudian usaha itu di jalan, maka akan mendapatkan imbal hasil. Bisa berupa dividen ya, kalau kepada pemilik modal. Nanti hasilnya itu tergantung penerimanya siapa. Kalau dia orang pribadi, maka dia dikenakan 10%. Jadi di sini modal ini diinvestasikan, kemudian dapat dividen.
Ada dua kemungkinannya. Yang pertama bisa didapatkan oleh WPOP atau bisa didapatkan oleh WP badan. Kalau WPOP maka dikenakan tarif 10%. Kalau WP badan dikenakan tarif 15%. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya. Yang kedua adalah memperhitungkan pajak yang akan dikenakan apabila mendapatkan tambahan modal yang berasal dari dividen. Ya, kalau misalkan kita sebagai investor ingin mendapatkan dividen, maka kita harus setor uang. Tapi ketika kita mendapatkan dividen itu, penghasilan dividen itu akan ada yang namanya pengurang penghasilan. Anggaplah 10% ya. Atau 15%. Nah, dua lah, bukan anggap. Ya, 10% atau 15%. Jadi kalau misalkan ini saya kasih contoh, kita punya dividen sebesar 30 juta. Sebenarnya yang kita dapatkan itu enggak 30 juta. Karena ada kewajiban perpajakan yang harus kita penuhi. Apa itu? Pajak penghasilan. Kalau kita sebagai orang pribadi maka harus dikenakan 10%. Jadi kita itu bersihnya itu nggak dapat 30 juta tapi 27 juta. Maka ketika kita menjadi pihak investor dan mendapatkan dividen itu pun harus diperhitungkan. Kita kalau pengen dapat 30 juta berarti kita harus nambah lagi. Ya. Maka harus nambah lagi kepemilikan kita pada saham. Tapi ada kelebihannya ketika kita memiliki saham dan ingin mendapatkan dividen. Ya, kelebihannya yaitu nilai akan besar jika kinerja perusahaan itu baik. Kita punya uang, kita investasikan di saham. Saham itu dimiliki oleh perusahaan yang kinerjanya baik. Nah, pada saat pembagian dividen itu akan lebih besar dari yang kita harapkan atau yang dijanjikan oleh perusahaan. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya silakan nanti dicari sendiri apa nih kekurangannya kalau kita misalkan ingin mendapatkan dividen. Kalau kelebihannya tadi ya, nilainya akan menjadi besar ketika kinerja perusahaan itu baik, labanya misalkan tercapai atau bahkan lebih besar dari yang direncanakan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu memperhitungkan pajak yang akan dikenakan apabila mendapatkan tambahan modal yang berasal dari pembayaran pinjaman. Jadi ketika punya uang kita bisa menginvestasikan berupa saham, tapi kita juga bisa memberikan kepada perusahaan itu pinjaman. Ya, jadi kalau misalkan berupa pinjaman itu penghasilan kita itu dari bunga. Penghasilan kita itu dari bunga. Sama halnya dengan dividen, penghasilan kita yang berasal dari bunga itu akan dikurangi oleh pajak juga. Penghasilan bunga akan mengurangi penghasilan, yaitu sebesar 15%. Gitu. Saya kasih contoh, misalkan di sini memberikan pinjaman ya kepada perusahaan sebesar 10 miliar. Terus bunganya 1 miliar per tahun. Maka pendapatannya itu adalah sebesar 100 juta. Tapi ingat, penghasilan kita dari pemberian pinjaman kepada perusahaan itu bukan 100 juta sebenarnya, melainkan 85 juta. Karena ada 15 juta rupiah
yang harus kita setorkan ke negara sebagai kewajiban kita. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Jadi kalau dividen ada pajaknya, ya. Kemudian kalau kita memberikan pinjaman juga ada pajaknya. Jadi kelebihannya ada kalau misalkan kita memberikannya berupa pinjaman, yaitu nilai yang didapatkan jumlahnya pasti. Kenapa? Karena kan kita memberikan pinjaman, kemudian kita memberikan schedule pembayaran, termasuk juga kita sudah menetapkan berapa nanti kelebihan yang harus dibayarkan karena minjam kepada kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan di ini ya, modal itu modal uang ya, kita udah ngomongin modal uang, itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama kita berupa saham, berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut, atau yang kedua memberikan pinjaman. Kalau saham itu dapatnya dividen, kalau pinjaman itu dapatnya bunga. Kalau dividen itu tarifnya 10%, kalau OP, kalau badan 15%, ya. Kalau bunga itu tarifnya 15%. Nah, kelebihannya kalau dividen itu besarannya akan meningkat sesuai dengan kinerja perusahaan. Kalau pinjaman nilainya yang pasti. Mana yang mau kita pilih itu terserah kita yang memiliki uangnya. Itu dari sisi kita sebagai investor. Kemudian yang keempat yaitu memperhitungkan pajak yang akan dikenakan apabila melakukan penjualan aset, ya. Apabila melakukan penjualan aset. Jadi apabila perusahaan memberikan modal berupa aset, maka akan diperlakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi nanti sebagaimana dijelaskan ketika nomor 4 itu kita harus mempertimbangkan ada biaya tambahan, ya. Biaya tambahan investasi ketika kita memberikan berupa aset. Yang kelima yaitu memperhitungkan pajak yang akan dikenakan apabila menggunakan modal pemilik dan kewajiban memotong pajak atas pembayaran dividen. Nah, ini kewajiban yang timbul setelah usahanya jalan, kemudian sudah bisa menghasilkan. Jadi kesimpulannya mungkin untuk pembiayaan, ya, bisa bentuknya uang, bisa berupa barang. Kalau uang itu bisa kita nanam saham, bisa kita berupa pinjaman. Kalau berupa saham, kita nanti akan dapat dividen. Kalau pinjaman, kita akan mendapatkan bunga. Ya. Nah, sebelum kita mendapatkan bunga atau mendapatkan dividen, pada saat penyetoran itu tidak ada pajak. Akan ada pajak ketika sudah menghasilkan. Ya, hasilnya nanti berupa dividen atau berupa bunga. Baru di sini akan dikenakan pajak. Adapun untuk barang itu ada pajak final. Kemudian pada saat dia menghasilkan, ya, pada saat menghasilkan juga akan ada pajaknya. Jadi memang yang kita lihat itu sebenarnya di sisi
sebelum menghasilkan ya. Karena kita ngomongin perencanaan pajak untuk pembiayaan. Di topiknya itu sebelum menghasilkan. Adapun setelah menghasilkan, mau pakai pembiayaan modal berupa uang atau barang, sama-sama dua-duanya dikenakan pajak. Karena objek kena pajak itu adalah ketika kita mendapatkan penghasilan dalam nama dan dalam bentuk apapun. Nah, demikian materi kita mengenai perencanaan untuk pemilihan pembiayaan. Berikutnya dipersilakan untuk mengerjakan soal latihan, dan apabila ada pertanyaan seperti biasa disampaikan pada saat pertemuan secara langsung dengan saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.